kita akan bahas mengenai masih nyambung dengan yang kemarin ya, yaitu tentang sistem modeling ya. Nah, ini kita akan bahas lagi tentang sistem modeling ya. Dan nanti jangan lupa siapkan kelompok 135 ya. Kelompok 1, 3, dan 5 untuk presentasi tentang DFD ya. Jadi belum soal. Disiapkan SKPL-nya untuk DFD. Kelompok 1, 3, dan 5 ya. Jadi boleh nanti kita ulang kelompok 1 dulu untuk presentasi. Dan nanti dilanjutkan dengan kelompok 3 dan 5 ya. Baik, ini kita akan bahas dulu dan nanti ada tambahan terkait dengan DFD ya. Nah, sekarang kita akan bahas pemodelan sistem, yaitu untuk pemodelan yang struktural ya. Pemodelan struktural. Nah, ini berdasarkan presentasi dari ini G. Musbaher, G. V. Bachman, Managing Software Requirement chapter 5 ya. Baik, kita masuk dulu ke baik, ini yang akan kita bahas. Nah, kita akan bahas dari pertemuan kali ini, yaitu tentang IR modeling ya, Entity Relationship Modeling dan konsep dan notasi. Lalu apa itu Object Oriented Modeling, konsep dan notasi juga. Lalu bagaimana metodologi untuk Object Oriented Analysis, dan nanti dimasukkan ke dalam studi kasus sistem perpustakaan. Dan juga nanti selain ini ada tambahan materi tentang DFD ya. Kita coba bahas lagi tentang DFD. Ini kita akan coba bahas. Nah, yang pertama adalah konsep IR modeling ya, Entity Relationship Modeling. Konsepnya entity adalah merepresentasikan setiap jenis entitas yang ada pada sebuah sistem dan mendefinisikan properti yang berlaku untuk sebuah entitas tersebut ya. Jadi entitas ini adalah semua hal yang berhubungan semua yang berhubungan dengan sistem yang akan kita bangun atau perangkat lunak yang akan kita bangun. Itu dinamakan dengan entitas, dan juga nanti ada propertinya ya, properti untuk entitas tersebut. Lalu ada relationship yang ini merepresentasikan hubungan yang terjadi antara dua entitas ya. Lalu ada atribut. Nah, atribut ini entitas atau relationship itu mungkin memiliki satu atau beberapa atribut. Nah, jadi ada juga yang mungkin tidak. Nah, tapi bisa juga ada atributnya ya. Nah, setiap atribut diidentifikasi dengan nama dan tipenya. Nah, untuk atributnya itu ada nama atribut dan tipe atribut tersebut. Nah, biasanya tipe tersebut adalah tipe data sederhana seperti integer atau karakter string ya, atau varchar dan sebagainya. Nah, lalu ada namakan dengan IR diagram. Nah, ini entity relationship diagram ya. Nah, IR diagram ini digunakan secara luas untuk pemodelan informasi ya, dan merupakan representasi konseptual struktur database. Nah, ini representasi konseptual ya, konsep dari struktur database yang akan kita bangun. Lalu mudah digunakan ya, mudah digunakan juga. Nah, digunakan di berbagai konteks. Nah, di dalam konsep domain. Nah, terus data yang akan direpresentasikan di dalam sistem. Ini digunakan untuk data yang akan direpresentasikan dalam sistem atau di dalam database ya. Dan untuk perancangan, ini juga untuk perancangan relational database relasional kita gunakan IR diagram ya. Atau juga untuk meta modeling ya, untuk meta database ya, untuk memodelkan database. Nah, ini adalah sebagai gambaran dari ini adalah notasi-notasinya ya, notasi-notasi dari IR diagram. Mungkin sudah pernah Anda pelajari juga di dalam database ya, database. Nah, kita akan review lagi. Nah, ini untuk ininya, untuk notasinya ada entity-nya atau entitas itu biasanya dalam bentuk persegi panjang. Ya. Lalu di dalam entitas ini ada atribut. Ya, ada atribut.
Atributnya itu ditandai dengan tanda seperti ini ya, bulat. Nah, bulat tanpa ada warnanya, bulat hollow ya. Kosong tidak ada warnanya. Lalu ada identifier itu ada warnanya bulat ya. Dan ini biasanya disebut dengan primarinya atau ID-nya, sebagai ID atau sebagai primarinya ya, atau sebagai progen key-nya. Lalu ada notasi untuk relationship. Ini berbentuk persegi panjang, panjang. Belah ketupat atau diamond ya, diamond. Nah, lalu ada yang disebut dengan kardinalitas. Nah, cardinality itu dalam bentuk seperti ini dalam kurung A, B, dalam kurung C, D. Nah, ini menggambarkan kardinalitas untuk hubungan ya, untuk relationship. Lalu ada juga seperti ini. Nah, ini disebut sebagai composite identifier, yaitu jika ID-nya itu lebih dari satu. Lalu dia seperti ini ya. Nah, notasi yang bisa digunakan untuk menggambarkan IR diagram ya. Nah, ini nggak terlalu rumit ya. Nah, bisa dihafalkan ya. Nah, seperti ini. Baik, ini yang disebut dengan IR diagram. Ya, nanti bagaimana hubungannya dengan object oriented modeling ya. Tidak ada hubungannya. Oke, kita lanjut. Nah, apa IRD? Apa artinya IRD? Nah, IRD ini nanti kan ada, misalkan di sini ada contohnya, ada mata kuliah ini entitas, kelas entitas, dan ini pertemuan kuliah adalah relasinya atau relationship-nya. Nah, ini entitas. Nah, contoh instansiasi dari kelas adalah misalkan RPL 2021. Nah, ini seperti ini. Ini adalah kelas, misalkan ini kelasnya itu ada beberapa kelas, misalkan 1, 2, 3, banyak. Ini misalkan ini ada 3. Terus ruangan itu SC04, Kamis 15.30. Nah, itu untuk instansiasi ada perwujudan dari relasi pertemuan kuliah, ini ada beberapa juga, ya, ada 6 misalkan. Nah, lalu di sini ada instansiasi mata kuliah juga, ada bisa beberapa, ya. Nah, bisa digambarkan hubungannya seperti ini, ya. Ini bisa, nah di sini pertemuan kuliah adalah relationship yang tadi ya, relationship atau hubungan antar entitas. Nah, setiap pertemuan kuliah memiliki tepat satu mata kuliah dan kelas yang terkait. Nah, di sini ini berhubungan dengan ini, dengan mata kuliah, dan ini sama pertemuan kuliah ini berhubungan dengan ini, ya. Jadi satu apa? Banyak ke banyak, ya. Oke, relasinya bisa banyak ke banyak. Oke, nanti kita lihat apa yang maksud dengan relasi atau partisipasi. Nah, di sini ada kardinalitas. Kardinalitas itu adalah membatasi jumlah partisipasi dalam relationship atau keterhubungan, jumlah maksimum dan minimum instansiasi pada sebuah relationship yang mana sebuah entitas dapat berpartisipasi. Nah, di sini ada entitas jurusan dan juga mata kuliah. Lalu relasinya adalah menawarkan. Nah, di sini ada yang disebut dengan kardinalitasnya A, B. Nah, ini biasanya kardinalitas adalah sepasang bilangan integer. Nah, misalkan 1,1, 1,n. Nah, jika A sama dengan 0, maka partisipasi entitas pada relationship adalah opsional. Jadi partisipasinya bisa ada, bisa tidak. Kalau A-nya misalkan ini 0,1 atau 0,n. Nah, itu maka itu opsional. Nah, kalau A-nya 1, maka partisipasi entitas pada relationship adalah wajib. Ya, wajib ada. Ya, wajib minimal 1. Ya, harus ada. Nah, misalkan jurusan itu, mata kuliah jurusannya harus ada minimal. Ya, mata kuliah harus ada. Tidak boleh kosong. Ya. Nah, terus kalau B-nya sama dengan 1, maka setiap entitas yang terhubung dengan relationship paling banyak dapat berpartisipasi sebanyak 1 instansiasi.
Nah, yang paling banyak kalau satu itu hanya satu saja bisa berpartisipasi. Nah, di jurusan misalkan di sini mata kuliah ini hanya bisa di satu jurusan, ya untuk mata kuliah ini hanya bisa satu jurusan, tidak bisa banyak jurusan. Nah, lalu jika B-nya sama dengan N, maka setiap yang terhubung dengan relationship dapat berpartisipasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Nah, di sini jurusan ini bisa memiliki banyak mata kuliah, ya. Jurusan ini bisa memiliki banyak mata kuliah. Itu seperti itu dengan kardinalitas, ya. Bisa digambarkan dalam tadi seperti ya, contoh gambar yang tadi, ya. Nah, di sini ada object oriented modeling. Nah, ini pada dasarnya adalah IR modeling, ya. Sama mirip dengan AR modeling dengan konsep tambahan. Nah, pada OOM, object oriented modeling, entitas disebut dengan kelas. Nah, entitas itu disebut dengan kelas, ya. Nah, konsep tambahannya adalah dengan pewarisan. Nah, ini adalah gagasan bahwa entitas B mewarisi semua properti